Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih dari hari ini. Alhamdulillah atas mendukung. Alhamdulillah kita Assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin sayyidi wal a'dan wa ala alihi wa sahbihi ala mati zaman wa tabi'in ala mati zaman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-munazzahu 'anil jismiyyati wal jihati waz zamani wal makan. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi kana khalqul Qur'an. Para guru, para asatid, sebagai lingkungan masjid, masjid Al-Barokah, Sukoharjo Cibubur. Cibubur itu pun sarang kiai, bahwasanya kiai bantu di makin siwancu di keban saya keluar dari kiai di keban saya nyambulan saya ini berarti TPS TPS punya tim bila dengan keamanan atau istana karena kantor kiai jadi Musa istana pakai deh istana sini kumi kan ngira kiai jadi jadi umatnya dalam istilah ayat wa makana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa makana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah sekali-kali akhirat nyiksa dalam setuju ketika beraniaya Muhammad berdoa di tengah-tengah umat. Jadi umat takir bakal disiksa ketika ada dia berdiri tengah-tengah umat. Atau ayat Al-Quran Allah berfirman bahwasanya kita dijamin oleh Allah takirnya siksa kalau kanjeng Nabi itu ada di tengah-tengah kita. Secara akal menabi pikir-pikir boleh ayat ini seolah-olah tidak masuk akal. Misalkan itu karena Gusti Kanjeng Nabi kali itu ampun wafat ampun meninggalkan umatnya 1450 tahun yang lalu. 1400 sekian tahun sekitar Gusti Kanjeng Nabi kali itu meninggalkan umatnya. Berarti tunggu akhirnya makin akan aman bersiksa bil azab. Karena Gusti Kanjeng Nabi kali itu sombong. Gusti Kanjeng Nabi kali itu sombong secara dohir. Ternyata itu terus secara dohir. Dan guna akhirnya akan mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jaminan apa? Jaminan keamanan, bakal jauh dari siksa, bakal jauh dari azab. Ketika Gusti Kanjeng Nabi ada di tengah-tengah kita, pertanyaannya, bagaimana menghadirkan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang secara dohir sudah meninggalkan kita 1450 tahun yang lalu? Nikah seperlo krofet seperlo kira-kira malai menapa malai tergoda ajudan kali itu selamat dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Gusti Kanjeng Nabi kali itu penjamin, Gusti Kanjeng Nabi kali itu sentral. Berbeda Gusti Kanjeng Nabi di tengah-tengah umat, misalkan tengah-tengah umat SB, maka insya Allah orang-orang di SB, orang-orang di Bebu bakal dijamin sama Allah itu jauh lagi dari azab. Jadi morgan apa ya?
Jadi pertanyaan, bagaimana menghadirkan Rasulullah di tengah-tengah kita, padahal secara zahir beliau sudah meninggalkan kita 1450 tahun yang lalu. Yang pertama, tidak lain dan tidak bukan adalah waman ahyani, barang siapa waman ahya sunnati faqad ahyani, barang siapa menghidupkan sunnah-sunnahku maka sejatinya seolah orang yang umat dia pada hakikatnya sudah menghidupkan aku. Waman ahya sunnati faqad ahyani, sahabat orang yang diaku tentang sunnah pada kenyataannya, pada hakikatnya maka dia sudah menghidupkan aku di tengah-tengah mereka. Jadi ini kan kuncinya malaikat berajunan selamat dari murka Allah, dari azab Allah, tidak lain dan tidak bukan adalah tolong yakin sunnah-sunnah Gusti Kanjeng Nabi. Salah satu sunnah yang terus digaungkan, yang terus dihidupkan oleh jamaah GSB adalah menyeru kepada umat, mengajak kepada umat untuk lebur abjad sholat berjamaah di masjid. Malah terbuka dan beradunan melalui perjuangan seseorang kadintok, melalui perjuangan setak seberapa kadintok, Gusti Kanjeng Nabi kini mengakui kita sebagai umatnya. Amin Allahumma amin. Jadi dalam percaya dengan kadintok, tentu kalau kita respek banyak rintangan, banyak ujian, banyak cobaan, banyak fitnah, banyak gibah-gibah mulut-mulut saudara kita yang tidak tahu mengenai perjuangan kita, banyak fitnah kanan kiri kita, tapi alhamdulillah berkat ma'unah Allah Subhanahu wa ta'ala dan Al-Quran masih bisa tetap istiqomah sampai hari akhir. Karena Tengkul Ajunan kita yakin semua bahwasanya kalau perjuangan sudah melebihi dari 3 tahun maka itu sudah termasuk perbuatan yang istiqomah, termasuk perbuatan seikhlas. Karena perjuangan tadi itu lebih dari tahun. Kita menyeru ke umat Kanjeng Nabi supaya lebur ke masjid secara sholat berjamaah, menunaikan sholat berjamaah bersama-sama. Kali itu kurang lebih insyaallah setengah. Atau dulu, berarti lebih dari angka 3 tahun. Dahulu selesai guru, segala perjuangan yang dilakukan secara istiqomah terus menerus selama 3 tahun ke atas itu termasuk orang-orang seikhlas. Malah terbuka argumen dituliskan dan dicatat oleh Allah sebagai orang-orang yang ikhlas. Selain itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang dalam perjalanan asal banyak fitnah, banyak gibah, banyak tuduhan-tuduhan setelah benar. Tapi selain itu, marilah kita berprinsip. Marilah kita berkeyakinan bahwasanya apa yang mereka tuduhkan, apa yang mereka sangkakan kepada kita semua, tak usah boles. Karena apa yang mereka tuduhkan, apa yang mereka fitnahkan, apa yang mereka gibah terhadap gerakan kita, terhadap diri kita, baca, alur tibi ini baca. Ternyata aib kita, ternyata kekurangan kita jauh lebih banyak, jauh lebih besar daripada apa yang mereka gibahkan, apa yang mereka sangkakan terhadap kita semua. Jadi cukup sampai Tengkul Ajunan kali itu pas musuh, karena tuduhan mereka tidak sebanding dengan aib-aib kita. Cukup seharinya kalau pengiran pas dibuka aib Tengkul sedaya kali itu, Tengkul Ajunan sedaya, Tengkul yakin kita tidak akan pernah berani keluar dari rumah karena aib kita sudah ditampakkan kepada seluruh umat manusia. Terus keluar langsung. Kita bisa gagah-gagahan seperti ini, bisa cangkolan, bisa sebuah cip, bisa serbanan. Karena apa?
karena aib dan gula ajunan itu berkat kasih sayang Allah itu rapat sama Allah. Jadi apa yang mereka sangkakan atau sanggus yang mereka sangkakan terhadap kita ada apa-apa aib kita semua. Mungkin jangan sampai kita merasa baik dan perlu ajunan catat semua. Jangan sampai merasa baik karena iblis lambe iwajib dan mengira dari surga karena dia merasa baik. Pasti. Maka dari daerah ulang sedekah tina karena kita kuduan orang ibadah sebenarnya kan merasa baik. Perlu catat ajunan. Saya ulangi sekali lagi, iblis diusir dari Allah, diusir dari surga oleh Allah karena iblis merasa baik. Apabila boleh menghadirkan Rasulullah adalah dengan jalan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Momentum bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, intinya asa bagaimana kita memperdalam pemahaman kita terhadap sejarah hidup baginda sehingga bisa kita tiru, sehingga bisa kita teladani, kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Supaya Rasulullah hadir di tengah-tengah kita. Ketika Rasulullah hadir di tengah-tengah kita, maka asa jamin konten gula aminan bahwa itu kata jauh dari siksa. Kalau saya ayat itu wa ma Allahu yu'adzibahu wa anta fihi. Engkau tak kira sekali-kali mengazabkan, nyiksakan ketika Muhammad di tengah-tengah itu. Ordi di tengah-tengah itu. Kunci dalam kunci di rumah Nabi itu. Wa man ahya sunnati, sahabat orang yang mau diakin sunnah-sunnah singkong. Fakor ahya, maka sesungguhnya orang dia seorang sudah menghidupkan aku. Rasa seperti nomor 2 adalah man shalla alaihi wahidan sallallahu alaihi wasallam. Kuncinya menghadirkan Rasulullah di tengah-tengah kita tidak lain dan tidak bukan sebab yang kedua adalah memperbanyak sholawat kepada Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat orang yang sholawat itu sebab maka Allah dan para malaikatnya akan membalas 10 kali sholawat kepada dia. Luar biasa. Sholawat tadi luar biasa fadilah. Menabi kita cross check ke belakang, ternyata sholawat itu ibadah sepaling mudah. Menghalangi ibadah-ibadah, nggak bisa menghalangi ibadah-ibadah. Menghalangi ibadah puasa, nggak bisa menghalangi ibadah puasa. Bahkan menghalangi ibadah haji sirkena 1 juta. Lain sarana, lain sarana. 1 juta kita bayar. 1 juta ini. Sarana tahun ini sederhana ini. Ya pun subsidi mau dicabut. Subsidi cabut kasa insyaallah pemerintah kasa lepas subsidi dah kurang lebih 90 juta. Itu dibuat baru dari Pak Musta'in Billah. Pak Musta'in Billah itu kasih haji dan umrah Kemenang Kabupaten Jember. Dia guna mau sampai subsidi dia cabut ke pemerintah. Si awal lah UMK 1 juta. Maka akan dipoke 90 juta. Nah, dia dengan layanan kurang. Ongguan. Gue dari main terjatuh dalam Pak Musta'in Billah rasa. Mau sampai cabut. Tahun ini namanya gaya pemerintah nama tahun ini. Agak subsidi. Padahal 1 juta kita tidak subsidi. Tidak subsidi. Jangan tak sakit hotel-hotel dah biasa, sedang hotel mewah. Kamu bisa subsidi kita. Maki kita subsidi. Padahal dalam hotel itu dah ada evakuasi dari Allah Subhanahu Wa Taala. Berziarah dekat Baitullah, berziarah dekat Astana Gusti Kanjeng Nabi. Amin. Betul.
bahwasanya segala ibadah kita tidak akan bisa mengalahkan ibadah setahun. Kenapa? Sholawat. Anak sholawat. Coba kalian mikir, coba kalian mikir. Puasa, puasa, zakat, haji. Asal Allah makon dengan segala dia ada. Ini. Allah makon apa je kan untuk selamat. Apa sebab untuk selamat? Zakat untuk selamat. Allah selamat. Allah melakukan itu. Allah melakukan itu betul ni. Allah wajib. Allah wajib. Allah masa. Tapi coba sholawat. Sebelum Allah makon dari sendiri wahdu. Nyuruh dari sendiri umat Islam. Berbaca sholawat. Tapi Allah sudah lebih dulu bersolawat ke Gusti Allah. Jadi sholawat ini kebeni kenapa makhluk. Sholawat ini kenapa khalik, kenapa pengiran. Maka sholawat ini mujab karena sholawat ini kenapa pengiran. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sungguhnya Allah dan para malaikat ka itu ampun sholawat dari Gusti Kanjeng Nabi. Kenapa pengiran? Sebelum Allah makon, Allah melakukan. Mana baca enten, mana baca Allah baca. Antum mengertinya salah. Luar biasa. Kunci kedua, amalakin pengesahan. Pertama, hidupkan sunnahnya. Yang kedua, perbanyak baca sholawat dari Gusti Kanjeng Nabi. Nah itu ketika Rasulullah berhadir di tengah-tengah umat, maka insyaallah umat itu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah GSP Simuliakin Allah, jamaah masjid Wadi Sukowirjo Sideri Alaman dan Gula Arjuna paling istiqomah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam perjalanan kita GSP binyak oleh si binyak oleh si tangan harap terang berteman. Bahkan ini belum sebulan, mereka caki boleh, oleh sebulan boleh selebihnya. Mana Abu itu masjid WSE, masjid TV juga. Jadi apa? Masjid TV itu WSE. Karena tujuan GSP meramaikan masjid kita semua. Tapi betul-betul itu umat Kanjeng Nabi terus dikeluar. Betul-betul dikeluar dari Johor, ngajak umat Kanjeng Nabi Israel sebenarnya itu salah satu cara kita ikhtiar. Ini ikhtiar. Ikhtiar adalah berusaha. Jadi orang yang sekitar masjid kali itu sama-sama masak, mau masak. Wah si jauh gue. Pak, situ di temporan jebur nih aja. Temporan bunda, jebur bunda jebur, Pak. Situ di temporan ada Pak. Ke masjid Simulje. Masa sih kau mau ngurusin setanian yang tahu ke? Ini bahasa Indonesia. Malah terbuka, jadi cewek hidayah. Ada kan? Jadi kedua keluar. Tidak ada urusan masjid PTP Simbar. Leres dari itu pertama ada masjid PTP Simbar. Tapi kedua ada segelintir umat. Tikar lewat jalan GSP, segelintir umat ada itu keluar. Cegah tretan selain, cegah umat Kanjeng Nabi selain, supaya dia berusaha berjamaah. Caranya dengan nggak usah pidato, nggak usah cegah punya yang tolak, langsung dengan action. Langsung dengan teladang, mangkat dalam hidupmu depan. Umat Kanjeng Nabi, saya sudah sekitaran masjid Kadin toh. Di kesitu di temporan depan. Situ di temporan ongke ada masjid Murja Kadin toh. Ongke ada masjid saya bangun sama bengasuh pona ajunan, karena bengasuh pona ajunan Kadin itu penting. Saya harap bengasuh pona ajunan setuju. Harus dulu berkata. Ini semua kita apa yang ini sebagai kertas belum boleh.
Mas. Kira rumah orang lewat. Iya, dia dulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi kita berjuang di GSP kantor Pabunga pesennya senaus tepon gede tepon bahan minyak dalam perjalanan aku akan lurus bunga karena tenggulaannya berkeyakinan bahwa ini adalah termasuk juga yakin sudah Kanjeng Nabi dalam keadaan apapun bunga oleh iri oleh ngabes nikmat-nikmat orang lain tahu karena penghancur terbesar kebahagiaan kita itu adalah karena kita selalu melihat nikmat-nikmat mereka. Contoh, biar beliau 100 bunga biar beliau 100.000 bunga ada bunga kan? Pas saya beliau 100 bunga saya. Tapi selain mas saya beliau 100.000 biar bunga ada enak bunga karena ada bunga pas 100 selain di usia 100 enak bunga anak mama saya karena Kak saya fokus dia kok bersih 100 awal yang di usia 100 bunga karena nambah orang lain dinikmati dengan 100 usia 100 itu pasti habis kadang-kadang kebahagiaan itu kadang sederhana. Semancol kebahagiaan itu adalah kita terlalu sering melihat nikmat-nikmat orang lain sehingga nikmat sebenarnya sampai terlupakan bahwa Allah sudah memberikan begitu banyak nikmat kepada diri kita tak terhitung jumlahnya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Saking bermitong-mitong nikmat pengiran saya beri kepada nah tuhsuha. Dan harus mitong. Amat pondera bermikir beri dulu ampun dera biasa Pak dulu kalau paling kita agamis minggunya aku itu dari mana sama fisiko sekarang itu motor dalam muka manfaat juga dengan sepeda Al-Fatihah.